Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai obat-obat antipsikosis. Obat antipsikosis ini termasuk obat golongan psikofarmaka atau yang kita kenal dengan obat psikotropik. Mekanisme kerjanya yaitu secara selektif pada sistem saraf pusat dan mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku. Obat ini digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik yang berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien. Ada beberapa kondisi yang bisa ditangani oleh obat psikotropik, yaitu dapat digunakan yang pertama untuk antipsikosis, yang kedua antidepresi, yang ketiga antimania, yang keempat anti-ansietas, yang kelima anti-insomnia, dan yang keenam obat anti-obsesif kompulsif. Jadi obat antipsikosis sudah jelas ya, ini termasuk golongan psikotropik. Ini ada beberapa pembagian golongan obat antipsikosis. Yang pertama yaitu golongan fenotiazin. Contoh obatnya ada chlorpromazin, thioridazin, dan trifluperazin. Untuk sediaan dan dosisnya bisa dilihat di slide. Ya, untuk chlorpromazin sedianya ada tablet dan injeksi. Untuk thioridazin itu hanya tablet dan trifluperazin juga tablet ya di dosisnya. Nah, ini adalah dosis anjurannya. Ini dosis anjurannya bisa diberikan per hari. Contoh obatnya lainnya ada fenperazin dan flufenazin. Untuk butirofenon contohnya ada halopuridol, ada droperidol. Kemudian untuk golongan nifenilbutilpiperidin, contoh obatnya ada primozid, dan golongan atipikal, contoh obatnya yaitu risperidon. Nah, ini untuk sediaan yang beredar beserta kekuatan dosisnya ya, bisa dilihat di sini. Dan ini adalah dosis yang dianjurkannya per hari. Setiap obat ini sediaannya tentunya berbeda-beda ya, dosisnya pun yang diberikan kepada pasien itu berbeda-beda tergantung dari golongan dan contoh obatnya. Mekanisme kerja dari obat-obat antipsikosis ini pada umumnya itu bekerja secara potensial dalam memblokade reseptor dopamin. Ya, jadi di sini kerjanya di reseptor dopamin. Dan juga ini memblokade ya, memblokade reseptor dopamin dan juga dapat memblokade reseptor kolinergik. Kolinergik, adrenergik, dan juga histamin. Ya, jadi ada 4 reseptor di sini yang bisa diblokade atau dihambat ya kerjanya. Reseptor dopamin, kolinergik, adrenergik, dan juga histamin. Nah, untuk obatnya sendiri ada 2 generasi. Yang pertama generasi generasi pertama itu contohnya fenotiazin dan butirofenon. Nah, untuk generasi pertama kelemahannya obat ini tidak terlalu selektif gitu. Jadi semua reseptor dopamin itu bisa dihambat. Karena reseptor dopamin itu tidak hanya satu di sistem saraf, jadi ada beberapa ya. Jadi semuanya bisa dihambat karena efeknya itu bersifat tidak terlalu selektif ya, kecuali benzamid ini sangat selektif dan hanya memblokade reseptor dopamin D2 saja. Selanjutnya ada antipsikosis yang golongan atipikal. Di sini memblokade reseptornya yaitu reseptor dopamin. Ya, dopamin. Dan juga reseptor serotonin 5-HT2. Dan beberapa di antaranya juga dapat memblokade dopamin di sistem limbik. Terutama pada striatum. Ya, jelas ya dari mekanisme kerjanya, dari yang tadi yang sebelumnya dengan yang atipikal itu berbeda pada reseptor yang dibloknya ya. Nah, di sini yang dibloknya itu adalah yang diblokadenya reseptor dopamin, serotonin 5-HT2 dan juga memblokade dopamin di sistem limbik terutama di striatum.
Cara penggunaannya untuk obat-obat antipsikotik itu digunakannya secara oral, yaitu melalui first pass metabolism yang terdapat di hepar atau di hati. Kemudian beberapa di antaranya dapat diberikan lewat injeksi short acting intramuskular, intravena, untuk beberapa obat antipsikotik seperti haloperidol dan flupentixol. Bisa juga diberikan larutan ester bersama vegetable oil dalam bentuk depot IM yang diinjeksikan setiap 1-4 minggu. Obat-obatan depot lebih mudah untuk dimonitor ya. Ini jadi pada intinya untuk cara penggunaannya itu bisa secara oral, bisa juga secara injeksi. Nih, injeksinya bisa IM dan bisa juga intravena, intramuskular dan juga intravena. Nah, kalau intravena, kalau yang secara injeksi itu pemberiannya cukup 1 hingga 4 minggu. Satu kali itu tuh untuk 1 hingga 4 minggu. Ya, di sini satu kali pemberian untuk 1 hingga 4 minggu. Nah, sedangkan untuk obat oral itu harus rutin digunakan sesuai dengan dosis yang aturan yang dianjurkan oleh dokter. Biasanya itu dikonsumsinya setiap hari. Jadi, untuk kalau kita berbicara dengan mudah atau tidaknya dimonitoring itu lebih untung atau lebih unggul penggunaannya jika diberikan secara injeksi. Karena pasiennya kan tidak harus setiap hari untuk menggunakan obat. Jadi kalau yang oral karena setiap hari digunakan kan bisa jadi monitoringnya itu susah sehingga kadang pasien juga kan kelupaan gitu ya, konsumsinya jadi tidak teratur gitu untuk keunggulan jika diberikan secara injeksi. Nah, tadi kan obat-obat golongan antipsikotik itu banyak ya. Nah, pemberiannya itu atas dasar pertimbangan antara gejala psikosis yang dominan dan efek samping dari obat. Jadi pilihlah sesuaikan dengan gejala, kemudian dipilih obat yang memiliki efek samping yang minimal seperti itu. Nah, obat juga bisa diganti disesuaikan dengan dosis ekivalennya. Apabila obat psikosis tertentu tidak memberikan respon klinis dalam dosis optimal setelah jangka waktu memadai, dapat diganti dengan obat antipsikosis lainnya. Jadi dokter itu meresepkan obat yang sesuai dengan gejalanya ya. Kemudian setelah dikaji berdasarkan respon kliniknya, dilihat apakah ada perbaikan atau tidak terkait dengan gejala dan kondisi yang dialami oleh pasien. Jika kondisi kliniknya itu tidak ada perbaikan, itu diperbolehkan untuk mengganti obat golongan psikotik lainnya. Seperti itu ya penjelasannya. Tapi jika antipsikotik yang sebelumnya itu sudah efektif dan efek sampingnya juga minimal dan tubuh pasien itu bisa mentolerir dengan baik, nah untuk pemberian berikutnya dapat digunakan obat yang sebelumnya, jadi tidak perlu diganti kayak gitu. Untuk obat antipsikotik itu kan pemberiannya itu biasanya dalam jangka waktu yang panjang, ya. Nah, walaupun diberikan dalam jangka waktu yang lama, itu efek gejala lepas obatnya yang hebat tuh tidak dapat obat ini walaupun digunakan dalam jangka waktu yang panjang, tapi tidak menimbulkan gejala atau lepas obat yang hebat gitu, sehingga potensi ketergantungannya sangat kecil. Jadi kan walaupun obat antipsikotik ini merupakan golongan psikofarmaka, tapi ketika obat ini dihentikan, itu gejala lepas obatnya itu bisa ditekan, itu tidak terjadi asalkan penggunaannya itu di bawah pengawasan dokter sesuai dengan dosis aturan yang telah dianjurkan oleh dokter. Dan juga potensi ketergantungannya itu sangat kecil gitu ya, karena memang kan obat ini digunakan untuk terapi ya, bukan disalahgunakan seperti itu. Tetapi jika dihentikannya secara mendadak ya, bukan atas anjuran dokter ya, itu bisa menimbulkan gejala cholinergic rebound namanya ya. Itu gejala yang bisa ditimbulkannya berupa gangguan asam lambung, mual, muntah, diare, pusing, gemetar dan lain-lain sebagainya. Tetapi ini bisa mereda
setelah diberikan obat lain yaitu anticholinergic agent. Contoh obatnya yaitu sulfat atropin IM dan tablet trihexylphenidil 3 kali sehari untuk tablet 2 mg seperti itu. Jadi biasanya kan obat untuk obat psikotik ini diberikan bukan dalam bentuk sediaan tunggal, ada obat-obat tambahan lainnya ya, seperti ini ada injeksi sulfat atropin atau ada tambahan trihexylphenidil ya. Sekarang sudah tahu ya, pemberian ini itu sebenarnya untuk menekan dari efek gejala cholinergic rebound gitu jika pasiennya tidak menggunakan obatnya lagi gitu. Jadi untuk mencegah efek sampingnya juga ya di sini. Kemudian obat antipsikotik parenteral ini berguna untuk pasien yang tidak mau atau sulit teratur makan obat atau tidak efektif dengan medikasi oral. Kan kalau gangguan kejiwaan, gangguan psikis itu kan tidak semua pasien itu dapat dikontrol gitu ya penggunaan obatnya, emosinya atau sebagainya. Jadi ada beberapa yang memang tidak bisa gitu diberikan obat secara oral. Maka lebih efektif jika digunakan obat melalui rute parenteral gitu. Dosisnya itu bisa dimulai dengan 0,5 cc setiap bulan. Pemberiannya hanya untuk terapi stabilitas dan pemeliharaan terhadap skizofrenia ya. Skizofrenia ini adalah salah satu penyakit gangguan kejiwaan ya yang terjadi masalah di sistem saraf pusatnya. Ini indikasinya ya, untuk obat antipsikotik bisa untuk gangguan skizofrenia baik akut dan kronik, kemudian psikosis akut atau psikosis organik, pada depresi berat dengan gambaran psikotik yang jelas, gangguan bipolar, sindrom Gilles-de-la-Tourette ya. Nah, bagaimana jika terjadi overdose gitu penggunaannya pada pasien? Ini bisa menimbulkan beberapa gejala, diantaranya tampil dalam bentuk depresi CNS yaitu Central Nervous System atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sistem saraf pusat ya. Di sini efek yang bisa ditimbulkannya yaitu somnolen, tidur yang dalam atau koma dan hipotensi. Jadi pasiennya itu sulit untuk bangun gitu ya, jadi lebih ke kondisi tidur terus atau bahkan bisa sampai koma. Terus tekanan darahnya juga mengalami hipotensi atau tekanan darah rendah. Atau kebalikannya nih, tadi kalau yang tidur terus gitu koma, efek dari overdose itu bisa gelisah gitu ya, agitasi, maunya marah-marah terus, konvulsi, kejang-kejang, terus suhunya tinggi. Terjadi juga perubahan EKG atau gejala ekstrapiramidal ya. Gejala ekstrapiramidal itu seperti kaku di daerah tengkuk, terus lidahnya itu pelo gitu, ngomong gak jelas ya. Hipersalivasi itu adalah gejala ekstrapiramidal atau terjadi tremor yang tidak bisa dikendalikan. Itu bisa semua itu bisa terjadi karena efek samping dari obat-obat antipsikotik, apalagi jika digunakannya dalam dosis berlebih atau terjadi overdose pada pasien. Nah, bila terjadi gejala-gejala di atas, ini pemberiannya harus dihentikan ya, obatnya di stop dan kemudian harus dirawat di rumah sakit. Jadi dikonsulkan lagi ke dokter gitu. Nah, informasi-informasi itu harus diberikan informasinya kepada pasien ya ketika menerima obat. Jika terjadi kan lebih cepat gitu tindak lanjutnya. Ini pemberian dosisnya. Nah, pemberian dosis ini jadi untuk obat antipsikotik tadi kan digunakannya dalam jangka waktu yang lumayan lama ya, dalam jangka waktu panjang. Nah, ini bisa dilanjutkan minimal 3 bulan setelah gejalanya hilang. Jadi walaupun gejala pasiennya sudah hilang, obat-obat antipsikotik ini harus tetap diberikan minimal 3 bulan setelah gejalanya hilang gitu.
Itu untuk yang akut. Untuk yang pasien kronik dibutuhkan antipsikotik jangka panjang, bahkan bisa seumur hidupnya dengan dosis minimal untuk mencegah kambuh. Karena apa? Karena pasiennya itu bisa stabil kondisinya karena bantuan obat-obatan. Nah, pada pasien gangguan kejiwaan tadi ya kan salah satu penyebabnya terjadi pada masalah kadar neurotransmitter yang ada di otaknya. Dan di sistem saraf pusat ya, tadi bisa terjadi gangguan neurotransmitter, kadar dopamin atau serotonin tadi ya, dan neurotransmitter lainnya. Nah, kadar neurotransmitter itu bisa stabil karena bantuan dari obat-obatan gitu. Jadi ketika pasien tidak mengkonsumsi obat, maka kadar neurotransmitternya itu akan tidak stabil kembali sehingga akan muncul kembali kekambuhan. Makanya di sini disebutkan untuk pasien yang kronik itu digunakan dalam jangka waktu panjang ya, jadi bisa sampai seumur hidup. Jadi untuk mencegah kambuhnya kembali gitu. Jadi kalau untuk pasien apalagi skizofrenia yang kronik itu ya, kalau kadar dopamin serotoninnya tidak stabil kembali itu langsung gitu timbul gejala gitu ya. Nah, untuk dosisnya bisa digunakan dosis terbagi ya, maksudnya bisa tidak dalam dosis tunggal, jadi bisa 2 hingga 3 kali sehari. Untuk dosis pemeliharaan itu baru bisa menggunakan dosis tunggal, jadi cukup 1 kali sehari. Pasien usia lanjut gunakan dosis 1/4 hingga 1/3 dosis dewasa. Karena apa? Karena kalau pasien geriatrik atau usia lanjut itu sudah mengalami penurunan fungsi organ tubuhnya gitu. Jadi kemampuan ginjalnya, kemampuan jantungnya dan lain sebagainya itu akan menurun gitu. Jadi perlu penyesuaian dosis obat di sini. Dan juga karena penggunaan obatnya dalam jangka waktu yang panjang, kadang-kadang diperlukan pemeriksaan kadar obat di dalam darah untuk mengetahui kepatuhan minum obatnya dan juga untuk menghindari toksisitas gitu. Kan setiap obat itu kan di metabolisme itu di dalam hati ya. Jadi kemungkinan jika obat itu digunakan dalam jangka waktu yang panjang, apalagi dosisnya tidak tepat, itu akan berbahaya bagi fungsi tubuhnya, terutama pada organ hatinya gitu ya. Jadi perlu pengontrolan, perlu pemeriksaan kadar obat atau kadar darah ya. Kalau untuk mengetahui bagaimana fungsi hatinya itu bisa dilihat nilai SGOT, SGPT-nya gitu. Dan kadar-kadar lainnya itu perlu dicek jika penggunaannya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini ada beberapa efek samping yang bisa timbul dari obat antipsikotik. Yang pertama ada distonia atau spasme akut. Ini bisa ditanggulangi dengan pemberian BZD atau benzodiazepin 10 mg atau obat anti Parkinson atau kongentin. Yang kedua, efek samping yang bisa muncul yaitu akatisia. Ini adalah kegelisahan motorik yang berat. Caranya yaitu dengan mengurangi dosis obatnya. Yang ketiga, gejala Parkinsonisme. Parkinson itu adalah terjadinya tremor, bergetar gitu ya, akinesia. Nah, ini getarannya itu pada anggota tubuhnya itu tidak bisa dikendalikan. Itu akibat efek samping dari obat atau bisa jadi akibat penyakit dari Parkinson. Nah, jika timbul gejala Parkinsonisme itu perlu diberikan obat anti Parkinson oral. Di sini obatnya ada triheksilfenidil 2 mg 3 kali sehari atau diphenhydramin 500 hingga 300 atau sulfasatropin 0,2 hingga 1. Ini penjelasan mengenai antipsikotik atipikal. Antipsikotik atipikal ini merupakan generasi kedua ya, jadi lebih aman dan lebih menguntungkan dari antipsikotik tipikal karena tadi sifatnya itu lebih selektif ya pada reseptor dopamin. Pada dosis terapeutik sangat minimal, menimbulkan gejala ekstrapiramidal dan hiperprolaktinemia. Dapat memperbaiki gejala positif dan negatif dari gejala skizofrenia. Jadi gejala skizofrenia itu bisa dibagi dua, ada gejala positif dan ada gejala negatif. Gejala positif itu seperti waham gitu, merasa dirinya sebagai nabi atau sebagai presiden,
atau yang sering marah-marah itu gejala positif. Kalau gejala negatif itu contohnya itu depresi, bermurung diri, diem, pengen tidur, itu gejala negatif ya. Nah, untuk antipsikotik atipikal ini sangat sedikit menimbulkan gangguan kognitif ya, gangguan ingatannya ya, kemampuan berpikirnya itu sedikit gangguan ke arah sana. Terus lebih ditolerir oleh pasien tadi karena kerjanya itu selektif ya di reseptor D2 saja. Beda dengan yang tipikal. Ini antipsikotik tipikal dapat memperbaiki gejala positif dari psikotik seperti ya tadi sudah saya jelaskan. Gejala positif contohnya gaduh, gelisah, halusinasi, waham ya. Tetapi tidak memperbaiki gejala negatif. Contohnya gejala negatifnya afek yang datar, menarik diri, apatis, tidak ada keinginan untuk berbuat, jadi diem aja, itu namanya gejala negatif yang punya efek sedasi ya. Nah, udah lihat ya perbedaannya, jadi memang menguntungkan untuk antipsikotik yang atipikal karena yang tadi atipikal itu selain dapat memperbaiki gejala positif juga dapat memperbaiki gejala negatif. Beda dengan yang tipikal hanya memperbaiki gejala positif saja nih. Ini ya gejala positif. Terus efek sedasinya juga lebih kuat ya dibandingkan dengan yang tadi antipsikotik atipikal. Ini dosisnya. Untuk obatnya tadi sudah dijelaskan, bisa dilihat ya ini dosisnya. Ini juga gambaran obat antipsikotik, obat atipikal. Ini penjelasan masing-masing dosisnya. Ini contoh obatnya, ini dosisnya, ini kemampuannya dalam menghasilkan efek sedasi. Ya, kalau dilihat dari obat oral atipikal di sini kan ada klonzapin, olanzapin, quetiapine, risperidone. Nah, kalau dilihat dari sini, klonzapin itu memiliki efek sedatif yang paling tinggi ya. Ini reaksi ekstrapiramidalnya hampir sama, dan juga efek antikolinergiknya itu yang paling tinggi pada klonzapin. Dan juga yang paling tinggi itu efek sampingnya hipotensi ortostatiknya, yaitu obat klonzapin. Ini untuk pemilihan jenis antipsikotik. Bila pasiennya sulit tidur, itu diberikan obat yang efek sedasinya yang kuat. Jadi tadi contohnya obat golongan yang tipikal ya. Itu jadi yang kuat. Sedangkan pasien yang butuh bekerja atau sekolah, pilih efek sedasinya yang lemah, yang tadi yang atipikal. Jadi ya pemilihannya itu ya berdasarkan bagaimana gejala pasien, bagaimana aktivitasnya sehari-hari, ya itu sangat berpengaruh. Terus juga faktor ekonominya seperti apa, karena memang kedua golongan obat tadi baik tipikal dan atipikal terdapat perbedaan dari biaya pengobatannya ya, harga obatnya berbeda. Jadi faktor ekonomi pasien juga perlu dipertimbangkan di sini. Gitu, mana yang masuk ke dalam obat BPJS, mana yang tidak, yaitu perlu dipertimbangkan juga ya. Kemudian efektivitas klinis antipsikotiknya seperti apa, jadi perlu dipertimbangkan di sini. Untuk obat-obat gangguan bipolar, keputusan untuk memulai pengobatan harus dilakukan oleh ahli. Jadi memang nggak bisa ya obatnya dibeli bebas gitu. Untuk swamedikasi apalagi itu tidak diperkenankan. Jadi memang harus berdasarkan saran dari dokter spesialis kejiwaan seperti itu ya. Tidak boleh dari ya swamedikasi, intinya itu nggak bisa. Kemudian pemakaian litium harus ada fasilitas pemeriksaan kadar obat di dalam darah ya, ini harus dicek kadar obatnya di dalam darah. Nah, jika tidak ada ahli, valproat dan karbamazepin lebih aman ya. Jika memang kan di daerah-daerah terpencil gitu fasilitas pemeriksaan laboratoriumnya kurang ya, bisa jadi kan. Jadi untuk gangguan bipolar itu lebih menggunakan valproat dan karbamazepin, kecuali di kota-kota yang sudah lengkap gitu pemeriksaan kesehatannya, itu bisa juga menggunakan pilihan alternatifnya litium. Nah, jangka waktu pengobatannya itu panjang ya, minimal 2 tahun untuk gangguan bipolar. Ini obat antimania yang bisa dipakai di sini. Pilihan obatnya litium karbonat,
karbamazepin atau kalau di resep kadang disingkat juga CBZ gitu ya, clonazepam, asam valproat, dan natrium valproat. Ini untuk dosisnya. Ya, bisa dilihat di sini. Selanjutnya obat antidepresan. Ini efektif untuk gangguan depresi dari berbagai jenis gangguan cemas. Golongan obatnya ada TCA atau tricyclic, yang kedua ada SSRI atau serotonin reuptake inhibitor, dan golongan lainnya. Nah, di sini tricyclic contohnya amitriptilin, imipramin, dan clomipramin. Untuk SSRI ada paroxetin, fluoxetin, dan fluvoxamin sertralin. Golongan lainnya ada mirtazapin dan ada trazadone. Kita masuk dulu ke golongannya pertama, yaitu golongan TCA atau tricyclic. Ini adalah obat antidepresan generasi pertama. Secara oral diserap dengan baik dan level puncak dalam plasmanya dicapai setelah 2 hingga 6 jam. Namun reaksi kliniknya optimum itu setelah 2-4 minggu. Ini cukup lama ya yang reaksi klinik yang paling optimumnya. Ini dan indikasinya untuk depresi berat. Bila depresi berat dengan ciri psikotik maka dikombinasikan dengan pemberian antipsikotik. Depresi dengan efek yang melankolik, beberapa jenis ansietas. Clomipramin banyak digunakan untuk gangguan obsesif kompulsif. Ini efek sampingnya bisa menyebabkan sedasi, mulut kering, hipotensi ortostatik, dizziness, konstipasi, takikardi, dan heart block. Nah, hati-hati ya penggunaan golongan TCA ini pada usia lanjut dan kondisi medik lain, khususnya yang memiliki riwayat penyakit jantung, karena obat ini sangat sensitif dengan efek samping yang berkaitan dengan reseptor kolinergik dan alfa kolinergik gitu. Indeks terapinya juga sempit sehingga bahaya jika overdose. Cara pemberiannya bisa digunakan pada dosis rendah, kemudian ditingkatkan secara bertahap 7-10 hari, dilihat responnya. Nah, bila tidak ada reaksi, setelah 2 minggu tetap tidak ada reaksi juga, dosisnya boleh ditingkatkan lagi. Jadi di follow up 7-10 hari, kemudian setelah 2 minggu baru ditingkatkan dosisnya jika tidak ada reaksi. Tapi kalau sudah ada reaksi itu bisa dipertahankan ya. Reaksi klinik mungkin dapat dicapai setelah 4 minggu. Pada usia lanjut, kita harus memberikan dulu dari dosis yang kecil dan titrasi untuk minimalkan toksisitas. Karena tadi indeks terapinya yang sempit ya, jadi kemungkinan toksiknya itu lebih cepat jika terjadi overdose. Penghentian obatnya secara mendadak dapat menimbulkan rebound fenomena dan efek samping yang kolinergik. Jadi penghentiannya tidak boleh secara mendadak tapi harus tapering off ya, menurunkan dosis secara perlahan-lahan hingga gejala tidak muncul dalam jangka waktu berapa lama dan mulai di stop ya. Ini juga berdasarkan anjuran dari dokter ya. Ini obat-obat antidepresan tadi ya, contohnya ada yang TCA itu amitriptilin, clomipramin, imipramin, dan tetracycline maproptin atau dikenal dengan ludiumil. Ini dosisnya bisa dilihat. Ini berdasarkan antikolinergiknya, efek antikolinergik yang paling sering muncul berdasarkan urutannya. Ini efek sedasi yang paling kuat. Kemudian ini, Ini efek hipotensi ortostatik, imipramin itu yang lebih cenderung menunjukkan gejala ini. Selanjutnya ini, dan ini dosisnya. Bisa dilihat. Ya, itu untuk golongan TCA. Lanjut ke golongan SSRI. Untuk SSRI ini lebih efektif untuk depresi dan beberapa gangguan cemas. PCD, panik, fobia sosial, cenderung menarik diri gitu dari kerumunan orang banyak, gak suka ngumpul-ngumpul, diem gitu sukanya ya. Itu gangguan depresi, gangguan cemas. Nah, ini efektif untuk komorbid depresi dengan gangguan fisik.
Ya, lebih efektif untuk pasien yang memiliki penyakit bawaan seperti penyakit komorbid ya, seperti kelainan jantung, kejang, epilepsi yang gitu, trauma kepala, stroke, kemudian demensia, Parkinson, asma, glaukoma, dan kanker. Ini lebih cocok diberikan golongan SSRI. Level puncaknya dalam darah itu setelah 6 jam. Penyerapannya itu di usus, tidak dipengaruhi oleh makanan. Efek sampingnya dizziness sementara, kemudian mengantuk, tremor, berkeringat, sakit kepala, mulut kering, diare, mual muntah, penurunan berat badan sementara. Ya, kadang-kadang cemas dan insomnia. Ini kadang-kadang ya. Contoh obatnya fluoxetine yang bisa menimbulkan ini, kemudian paroxetine ini bisa menyebabkan somnolen atau mengantuk berat dan juga diare, sertraline. Nah, pada minggu pertama ini sering menimbulkan gejala cemas, gelisah, insomnia, dan gangguan pencernaan. Jadi harus ketika pasien menerima obat, kita harus menjelaskan kepada pasien ya bahwa gejala yang tadi itu cemas, gelisah, insomnia, gangguan pencernaan itu akan hilang dengan berlalunya waktu. Jadi jangan cemas, ini merupakan efek samping yang masih bisa ditolerir oleh tubuh. Itu. Nah, pemberian benzodiazepin sementara dapat mengurangi lama dan beratnya gejala, jadi bisa diberikan juga ya golongan benzodiazepin. Kemudian penghentian obat secara mendadak dapat menimbulkan gejala bersifat sementara, misalnya lemas, kesemutan, dizziness. Fluoxetine dapat menyebabkan hipoglikemi, jadi kadar gula darahnya rendah di dalam tubuh akibat obat ini. Pasien yang mendapatkan terapi insulin harus ada penyesuaian karena takutnya karena obat fluoxetine pun kadar gula darahnya sudah turun, apalagi ditambah dengan insulin ya, takutnya itu lebih bikin drop gitu kadar gula darahnya. Cara pemberiannya pertama hampir sama ya semua obat, jadi mulailah dengan dosis kecil. Bisa ditingkatkan 2-3 minggu. Reaksinya optimal didapatkan setelah 4-6 minggu. Pada usia lanjut disfungsi ginjal hepar berikan dosis rendah. Ini hampir sama ya sama yang sebelumnya. Fluoxetine itu dimulai dengan dosis tunggal 20 mg di pagi hari. Reaksi klinisnya bisa dilihat beberapa minggu. Dapat ditingkatkan setelah 2 minggu. Dosis maksimalnya 60 mg. Untuk bulimia nervosa dosis awalnya 60 mg per hari. Fluvoxamine dosis awal untuk OCD 50 mg, kemudian dinaikkan secara bertahap 50 mg per hari setiap 4-7 hari. Dosis maksimumnya 300 mg per hari. Bila dibutuhkan dosis melebihi 100 mg per hari, dosis dibagi dalam 2 kali pemberian. Nah, obat yang berikutnya sertraline ya. Dosis awalnya yaitu 50 mg per hari, diberikan dengan dosis tunggal. Jadi cukup 1 kali pemberiannya di pagi atau sore hari ya. Kalau mau pagi terus ya harus konsisten, kalau sore terus. Nah, bila reaksi belum efektif setelah lebih dari seminggu, itu dosis dapat dinaikkan sampai 200 mg. Jadi ya bertahap dulu, tadi 50 mg dulu. Kemudian kalau nggak ada respon naikin lagi hingga nanti maksimal 200 mg. Ini contoh obat antidepresan golongan SSRI yang tadinya ada paroxetine, fluoxetine, sertraline, sama fluvoxamine. Ini dosisnya. Ini efek antikolinergiknya. Ini efek sedasi yang bisa muncul. Dan ini hipotensi ortostatiknya. Ya, kalau dilihat dari tabel ini bisa kita simpulkan untuk reaksi efek samping terhadap mengenai kolinergik, efek sedasi dan hipotensi ortostatiknya itu lebih minimal ya, atau bisa dikatakan tidak ada kalau di tabel ini dibandingkan dengan golongan obat sebelumnya yaitu golongan TCA. Nah, ini obat golongan berikutnya benzodiazepin. Ini mempunyai efek ansiolitik, hipnotik, relaksan otot, dan antikonvulsan. Ini untuk obat golongan sedatif hipnotik ya, kemarin sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, lanjut ke obat antimania, itu bisa menggunakan tadi ada litium,
litium karbonat, karbamazepin, clonazepam, asal valproat, dan natrium valproat. Untuk antihiperaktivitasnya bisa menggunakan metilfenidat. Ini obat anti insomnia atau hipnotik, bisa flurazepam, diazepam. Ya, ini sudah dibahas di pembahasan mengenai sedatif hipnotik. Ini obat antikonvulsan, obat kejang ya, nanti di pembahasan berikutnya saja. Ini pengobatan lainnya untuk tadi contohnya penyakit skizofrenia. Jadi ada obat terapi yang non obat atau non farmakologi. Bisa menggunakan yang pertama ini tanpa obat ya. ECT ini singkatan elektrokonvulsif terapi. Jadi pasiennya itu diberi impuls listrik sekian, tegangannya sekian, kemudian diarahkan ke sininya. Nanti alatnya bisa searching sendiri ya. Nanti dialiri listrik, kemudian ya seperti itu. Jadi intinya ECT itu menggunakan arus listrik atau elektrokonvulsif terapi. Ini psikoterapi tentunya ya menggunakan obat ya. Relaksasi, kemudian bisa terapi spiritual, dikenalkan, lebih didekatkan, spiritualnya ditingkatkan, sosialnya dikenalkan lagi, interaksi sosialnya lebih ditingkatkan lagi gitu. Kemudian merujuk pada ahli kesehatan jiwa ya. Ini tadi elektrokonvulsif terapi atau ECT ya. Ini adalah metode yang konvensional, terus tanpa menggunakan obat juga tadi karena menggunakan tegangan listrik. Ini bisa digunakan untuk pasien yang memiliki pasien dengan skizofrenia akut tadi ya, merasakan gejala gaduh, gelisah. Nah, jika secara medikamentosa tidak ada perubahan, jadi setelah diterapi perubahannya tidak begitu signifikan, jadi bisa ditambahkan terapi ini. Terus tentamen suicide ya, jadi lebih menarik diri, ingin bunuh diri kayak gitu, bisa diberikan terapi ini. Nah, sekian penjelasan mengenai obat antipsikotik, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.